sumber pendanaan UMKM itu Pak kayak dari mana saja sih? Apakah mungkin dari modal sendiri aja atau gimana tuh? Kita harus bisa membedakan antara pemula atau startup dengan skill up. Kalau startup biasanya kan dia akan menggunakan modal yang dimiliki oleh dia sendiri. Apakah itu sumbernya dari tabungan atau aset yang dia miliki kemudian dijual dan diuangkan. Itu biasanya begitu. Jadi itu persentasenya sampai 75%. Pemula rata-rata menggunakan sumber dana itu dari dana yang dia kumpulkan. 5, 4, 3, 2, 1. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM. Di antara Sobat UMKM mungkin ya ada yang punya permasalahan ini. Kayak usaha itu sudah jalan, produk laku, pelanggan mulai banyak. Tapi giliran mau berkembang, mentok di satu masalah klasik. Apa? Betul, modal. Nggak punya agunan, bingung mau pinjam kemana ya, terus juga mau cari investor itu takut ditolak dan takut nantinya diambil alih. Sebenarnya di mana sih UMKM bisa dapat pendanaan yang aman, cocok dan tetap bisa berkembang? Nah, di episode kali ini kita akan kupas tuntas nih berbagai sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh UMKM, baik yang konvensional maupun yang kekinian mungkin ya. Oke, kayak mungkin pinjaman bank itu boleh enggak ya? Atau mungkin nyari investor itu caranya gimana? Nanti kita akan bahas kupas tuntas ya. Kalau kamu pelaku UMKM yang lagi cari tambahan modal mungkin atau sekedar mau tahu strategi pendanaan yang cerdas, pas banget nih, jangan kemana-mana karena kita akan bahas semuanya bersama narasumber kita pastinya ya. Siapa lagi jika bukan Bapak Dr. Haji Yusuf Tajiri. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan Bapak. Amin. Oke. Amin. Bapak, hari ini kita mau ngobrol tentang pendanaan UMKM karena banyak sekali yang penasaran tentang hal itu Pak. Iya. Jadi Bapak mungkin yang pertama itu harus tahu dulu mungkin ya kriteria UMKM itu. Jadi apa sih Pak yang menjadi kriteria UMKM? Oh ya, terima kasih. Mungkin kita sudah berkali-kali podcast tentang UMKM ya. Betul. Tapi selama ini mungkin kita belum pernah menjelaskan, menggambarkan kepada teman-teman apa sih sebetulnya kriteria UMKM. UMKM itu merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, menengah. Kalau misalnya kita akan melihat dan mengetahui tentang kriteria UMKM, kita harus berdasarkan kepada PP nomor 7 tahun 2021. Di situ dijelaskan tentang kriteria UMKM itu seperti apa. Dikatakan usaha mikro itu biasanya didasarkan kepada satu modal usaha. Modal. Yang kedua omset. Dan kadang juga ada yang melihat jumlah tenaga kerja. Dikatakan usaha mikro apabila modal usahanya itu maksimal atau paling besar sebesar 1M. 1M. 1M itu di luar tanah dan bangunan. Jadi itu modal di luar tanah dan bangunan sebesar 1M. Yang kedua, omset atau penjualannya per tahun itu maksimal 2M. 2M. Iya, jadi mikro sekarang itu oleh pemerintah standarnya ditingkatkan menjadi 2M omsetnya. Tenaga kerja biasanya tidak kurang dari 5 orang. Nah, itu ciri-ciri usaha mikro. Yang kedua,
Kalau usaha kecil, modal usahanya itu dari 1 sampai 5 M. Di luar Oke. tanah dan bangunan sama ya seperti usaha mikro. Yang kedua, omsetnya itu antara 2 sampai 15 M per tahun. Oke. Kemudian karyawannya antara 5 sampai dengan 25 orang. 5 sampai 25 orang. Iya. Oke. Sedangkan kalau usaha menengah, modal usahanya itu antara 5 sampai 15 M dengan omset sekitar 15 sampai dengan 50 M dan biasanya memiliki jumlah tenaga kerja kurang dari 99 orang. Oke. Itu berdasarkan PP Iya, nomor 7 nomor 7 tahun 2021. Oke. Nah, itulah teman-teman semua tentang kriteria UMKM. Oke. Berarti dilihat dari omset dan modal ya Pak, kalau Iya, dilihat dari betul. nomor 7, PP nomor 7 maksudnya. Iya. Oke. Nah Pak, terus kan yang namanya usaha itu kan ada omsetnya Pak tadi, Iya. profitabilitas. Nah, kenapa tingkat profitabilitas itu Pak tidak dijadikan dasar dalam si kriteria UMKM? Jadi itu aja lewat profitabilitas gitu. Jadi begini, pemerintah mempertimbangkan biasanya UMKM kita itu jarang menghitung tentang keuntungan. Jadi Oke. keuntungan tidak dimasukkan sebagai dasar untuk menentukan kriteria. Hanya kepada modal usaha dan omset saja. Gitu. Oke. Jarang kan Iya. kita menghitung keuntungan, jarang. Karena itu dalam kesempatan ini juga kita akan belajar bagaimana kita bisa mengelola keuntungan. Oke. Salah satunya begitu. Siap. Bagaimana caranya kita bisa mengelola keuntungan Iya. ya Pak ya. Oke. Nah Pak, karena tadi nih Pak sempat saya singgung nih dari awal yang bikin UMKM penasaran tentang sumber-sumber pendanaan nih Pak. Iya. Pak, untuk sumber-sumber pendanaan UMKM itu Pak kayak dari mana saja sih? Apakah mungkin dari modal sendiri aja atau gimana? Kita harus bisa membedakan antara pemula atau startup dengan skill up. Kalau startup biasanya kan dia akan menggunakan modal yang dimiliki oleh dia sendiri. Apakah itu sumbernya dari tabungan atau aset yang dia miliki kemudian dijual dan diuangkan. Iya. Itu biasanya begitu. Jadi itu persentasenya sampai 75%. Oke. Pemula rata-rata menggunakan sumber dana itu dari dana yang dia kumpulkan. Yang menjadi masalah apabila misalnya ada keinginan untuk berusaha kemudian tidak punya modal, bagaimana? Betul. Kan begitu ya. Iya. Jadi teman-teman jangan putus asa. Kalau punya semangat untuk menjalankan usaha, tinggal kita lakukan. Oke. Kemudian modalnya dari mana? Betul. Coba kita bina tentang modal kepercayaan atau modal sosial ya. Oke. Kalau memang kita terpercaya, punya sifat amanah, jujur, tentu orang-orang terutama para pelaku usaha akan melirik kita. Iya. Orang itu ternyata lebih pas kalau dijadikan sebagai partner usaha. Jadi kita juga mungkin saja tidak perlu mengandalkan modal usaha. Tapi disuplai barang oleh orang itu dan kita bisa menjualkan dan jaga amanah yang harus kita tetap bina, tetap kembangkan. Itu jadi modal. Iya. Kalau misalnya modal pinjaman kan susah. Iya. Kita sendiri belum berusaha. Sementara biasanya kalau dalam dunia perbankan, apabila kita akan mengajukan kredit, apakah itu modal kerja atau investasi, biasanya usaha itu harus sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Selama 6 bulan itu kita harus memberikan report tentang perjalanan usaha kita, termasuk masalah laporan keuangan. Kan kita belum berjalan. Paling bisa juga mungkin kita meminjam kepada orang-orang terdekat. Betul. Tapi itu juga ya kurang nyaman lah. Yang namanya pinjam ke sana ke sini walaupun itu keluarga kan kurang nyaman. Tidak ada keleluasaan, tidak ada ketenangan dalam menjalankan usaha. Biasanya kan begitu. Iya. Jadi sebaiknya memang bagi pemula yang akan
menjalankan kegiatan usaha, coba pikirkan dulu modal usaha yang harus sudah kita siapkan. Jadi kita harus pandai menabung. Gak apa-apa sekarang kerja dulu. Kalau sudah uangnya banyak baru kita mulai menjadi pengusaha, tidak apa-apa. Jadi kita tetap harus semangat, tidak boleh misalnya kita kendur semangat gara-gara pada saat ini saya nggak punya uang. Siap Bapak. Kalau bagi mahasiswa ketika misalnya terpaksa akan melakukan pinjaman, dia harus memiliki kemampuan membuat bisnis plan, perencanaan usaha supaya orang yang akan kita datangi itu merasa yakin dengan pemaparan proposal kita. Jadi kemampuan untuk menjelaskan tentang rencana-rencana usaha kita itu menjadi daya tarik bagi calon-calon investor. Kan ada yang namanya angel investor. Itu kan investor per orang. Angel investor ya Pak. Nah Bapak berarti nih Pak yang paling aman nih sebagai sumber pendanaan bagi UMKM itu berarti dari modal sendiri ya Pak ya, nabung dulu gitu. Iya, modal sendiri itu bukan berarti kita harus selalu memiliki uang, tetapi juga kepercayaan, trust yang harus kita bangun supaya kita bisa menjalankan usaha. Tapi Pak, boleh gak sih UMKM itu menggunakan dana pinjaman gitu ya? Kalau misalkan kan tadi juga kata Bapak, misalkan biasanya kalau kayak lembaga keuangan itu kita usahanya itu harus udah berjalan setidaknya 6 bulan gitu ya Pak. Nah misalkan kalau udah berjalan 6 bulan terus mau pinjam gitu kayak ke lembaga keuangan itu boleh gak sih? Kan tadi kalau baru memulai kita memberikan rekomendasi sebaiknya kita manfaatkan modal yang kita miliki walaupun sedikit. Apalagi misalnya modal sedikit tetapi kita punya modal kepercayaan yang besar, saya pikir modal uang itu tidak menjadi kesulitan. Tetapi bagi skill up yang sudah berjalan akan mengembangkan usaha, boleh kita menggunakan dana pinjaman boleh, tetapi mungkin kita harus menghitung porsi. Struktur modal yang harus kita ukur itu seperti apa? Ekuitas atau modal yang kita miliki jelas harus lebih besar daripada loan, pinjaman. Kalau misalnya pinjaman itu sama dengan jumlah modal yang kita miliki, resikonya juga 50-50. Jadi sebaiknya pinjaman itu hanya sekedar untuk membiayai permintaan yang selama ini belum bisa kita penuhi. Jadi jangan misalnya kita meminjam itu karena sama sekali kita tidak punya modal atau modal kita itu sedikit. Bahaya. Bahaya Pak. Iya bahaya. Seberapa persen tuh Pak bahayanya? Ya mungkin tergantung jumlah kredit yang kita pinjam. Kalau misalnya struktur modal kita ternyata 60% bersumber dari kredit, ya 60% kita punya resiko. Resiko untuk mengembalikan, resiko yang mungkin saja satu ketika kita menghadapi berbagai macam kesusahan. Karena yang namanya uang itu kan benar-benar harus kita kelola. Iya, betul. Nah Bapak, saya tuh pernah ketemu ya Pak kemarin tuh waktu survei KKN sama salah satu pengusaha yang mana Pak dia tuh menggunakan sistem kayak dia tuh kan belum punya transportasi, sudah punya transportasi untuk usahanya tuh, tapi dia tuh menggunakan sistem sewa Pak. Sewa kayak meskipun ini transportasi perusahaannya tapi dia tuh kayak sewa per hari misalkan 200.000 dan si uang 200.000-nya tuh diceng-celengin lah Pak gitu. Nanti pas udah kekumpul katanya itu tuh bisa dibuka dan bisa buat transportasi baru. Bapak melihat hal itu, strategi itu gimana tuh Pak? Ya itu bagus kan bagian dari strategi partnership. Usaha berkolaborasi. Kita punya pasar tetapi tidak punya alatnya, ya mungkin alat orang lain kita gunakan untuk apa? Memenuhi pasar itu. Dengan perjanjian misalnya bagi hasil. Itu kan partnership, bisa saja. Berarti itu juga salah satu cara mengelola keuangan dengan baik ya Pak ya. Bagus. Jadi dahulukan dulu kewajiban. Baru setelah itu kalau memang punya untung tabungkan kan begitu. Nah itu susah mental seperti itu dalam kegiatan usaha memang benar-benar diuji. Bisa tidak? Karena rata-rata kalau sudah punya banyak uang, banyak juga keinginan. Betul. Asa nanya Pak, asa. Punya tenaga. Betul. Jadi nih Pak, pertanyaan terakhir, modal apa yang sesungguhnya harus dimiliki oleh UMKM? Mungkin diurutkan dari yang terpenting, apakah modal uang atau kepercayaan atau apa?
Ya kalau misalnya bagi teman-teman yang sudah berpengalaman, tentu trust itu atau kepercayaan itu bisa menjadi modal utama karena kepercayaan merupakan bagian dari modal sosial. Kalau orang sudah percaya dengan kita, kita tidak akan kesusahan dengan yang namanya uang. Tidak akan kesusahan dengan yang namanya bahan baku. Orang datang bawa uang, orang datang bawa bahan baku. Tolong dong, usahakan bahan baku ini berkembang, usahakan uang ini berkembang. Karena itu kan bermula dari modal sosial, kepercayaan. Kita ini termasuk orang jujur, orang disiplin, amanah. Jadi kalau misalnya bagi UMKM yang akan memulai kegiatan usaha, sekali lagi kita harus membangun sebuah mental yang betul-betul bisa menjaga nama baik kita melalui misalnya bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, orang yang disiplin dan jujur. Jadi itu modal yang harus kita bina dulu. Kalau mental seperti begitu sudah kita biasa lakukan, saya pikir modal uang itu mungkin urutan keberapa. Kalau modal yang pertama itu udah bisa dilakukan, modal uang urutan ya nuturkeun lah ya Pak ya gitu. Betul. Jadi modal uang pada akhirnya kan mengikuti kita karena kita memang memiliki kemampuan untuk mengembangkan uang. Iya betul. Karena kalau kita punya modal uang tapi gak punya kemampuan untuk mengembangkan uang juga, aduh itu ya lebih bahaya Pak ya. Iya, bahaya sekali. Jadi memang rata-rata dalam kehidupan usaha UMKM itu ketika uangnya sudah banyak, nah disitulah banyak sekali godaan. Termasuk kita seringkali melihat overinvestasi, konsumtif. Kemudian apalagi perubahan dalam style hidup gitu kan. Aduh gaya bahaya, aduh ini teh diperhatikan teh gaya itu perusahaan gak diperhatikan ya Pak ya. Nah itu dia ya Sobat UMKM, kita udah ngobrol banyak nih tentang pendanaan, sumber pendanaan dan juga tadi kriteria UMKM sama Bapak-bapak. Terima kasih udah sharing di episode hari ini. Semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih seru pastinya Bapak. Insyaallah. Baik, buat Sobat UMKM juga terima kasih yang sudah menonton hari ini ya, episode hari ini ya. Tadi kita membahas tentang kriteria UMKM ya, dijelaskan sama Bapak menurut PP nomor 7 tahun 2021 ya. Kita jadi tahu yang masuk ke usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah ya. Terus juga tadi sumber-sumber pendanaan juga bisa dari modal sendiri, bisa juga modal kita harus modal kepercayaan dulu lah gitu. Terus juga untuk menarik investor gitu ya. Terima kasih, pokoknya jangan lupa untuk share video ini ya, kasih tahu teman-temannya bahwa di YouTube itu ada salah satu podcast yang ngebahas tentang bisnis UMKM. Jangan lupa juga untuk subscribe ya channel YouTube ini dan juga komen di bawah. Mungkin Sobat UMKM punya permasalahan tentang bisnisnya, nanti akan saya bantu pertanyakan kepada Bapak untuk dijawab. Mungkin sekian untuk episode hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.